Salam, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, kita tetap sehat, kuat, oleh karena Tuhan yang melindungi dan menyertai kita hingga saat ini. Pada pagi hari ini, kita sebagai jemaat patut bersyukur, patut memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan begitu baik dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia menuntun dan menolong kita dalam setiap perjalanan kehidupan kita hingga saat ini. Pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-27. Namun sebelum itu, mari kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan dan Roh Kudus memberi pengertian kepada kita untuk mengerti apa pesan Tuhan untuk kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, menaikkan syukur dan banyak terima kasih atas perlindungan Tuhan bagi kami dalam sepekan yang telah lalu, sehingga pada hari ini kami tetap sehat dan kuat. Kami akan merenungkan firman Tuhan, membacanya. Berilah kami pengertian yang benar apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami pada hari ini. Biarlah firman-Mu yang kami baca dan renungkan ini menjadi rema dalam kehidupan kami hari-hari ini bahkan seterusnya. Kami percaya Tuhan, Allah Roh Kudus menolong kami untuk merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Berbicaralah kepada kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, mari kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-27. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan Dia. Katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Dan Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Inilah firman Tuhan yang akan kita mau pelajari. Apa pesan Tuhan untuk kita pada hari ini? Dari ayat-ayat ini, Bapak Ibu, ada 4 hal yang perlu kita ketahui. Bahwa yang pertama, berjalan bersama Yesus, percaya kepada Yesus, mengikuti Yesus kemanapun kita pergi, tidak menjamin bahwa tidak akan ada masalah. Ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Jadi mengikuti Tuhan, percaya kepada Tuhan, hidup di dalam Tuhan tidak menjamin bahwa tidak akan ada masalah.
Saat ini kita diperhadapkan sebuah masalah yang cukup menakutkan, yaitu COVID-19 atau Corona. Tentu kita khawatir, tentu kita takut. Tetapi sebagai orang percaya, kita tetap yakin bahwa pemeliharaan dan penjagaan Tuhan itu selalu menyertai kita. Masalah boleh ada, tetapi iman kita tidak akan takut, tidak akan bimbang, karena ada jaminan di dalam Tuhan. Keselamatan kekal ada dalam tangan Tuhan. Jadi berjalan bersama dengan Tuhan, mengikuti Tuhan Yesus, iman kita selalu diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan, tetapi kita mampu melewatinya. Pesan Tuhan yang kedua dari ayat-ayat ini adalah ayat yang ke-25. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Di sini kita bisa melihat bahwa pesan Tuhan adalah jangan takut. Jangan bimbang tentang kehidupan kita. Hidup kita ketika berada di dalam Tuhan, maka jaminan untuk kehidupan kita sangat sempurna bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, dikatakan bahwa ketika kita berseru dan berharap kepada Tuhan, maka badai kehidupan akan berlalu dari kehidupan kita. Mari kita berseru kepada Tuhan. Mari kita meminta kepada Tuhan ketika kita di dalam persoalan. Ketika ada perasaan-perasaan takut dan bimbang yang menghantui kehidupan kita. Bahkan yang mencoba untuk merenggut nyawa kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Berseru kepadanya, meminta pertolongan daripada Tuhan. Pertolongan kita berasal daripada Tuhan, bukan berasal daripada manusia, bukan berasal daripada harta kita, bukan berasal dari kedudukan kita, tetapi pertolongan kita berasal dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Pesan yang ketiga dari firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama pada ayat yang ke-26 berkata, Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Dari pernyataan Yesus ini, kita bisa melihat bahwa perintahnya adalah jangan takut. Apapun yang diperhadapkan dengan kita jangan takut. Kita tahu bahwa Tuhan bersama dengan kita. Ketika kita hidup bersama dengan Tuhan, maka kekhawatiran, kebimbangan dalam menghadapi kehidupan ini jangan lagi ada dalam kehidupan kita. Karena Tuhan menjadi jaminan bagi kita. Badai kehidupan akan terus bergelora di hadapan kita. Bagaimana iman dan sikap kita untuk menghadapi berbagai macam gelora kehidupan di dunia ini. Mari kita mengandalkan Tuhan, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Pesan yang keempat, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, pada ayat yang ke-27. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Kita tahu bahwa dalam setiap persoalan atau dalam setiap badai kehidupan selalu ada
jalan keluar dan mujizat yang tentunya berasal daripada Tuhan. Badai akan berlalu dan kita akan melihat betapa indahnya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Saat ini kita diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan hidup. Mari kita percaya bahwa ada rencana Tuhan di balik semuanya. COVID-19 atau virus corona melanda dunia hari-hari ini, termasuk Indonesia, bahkan kota Balikpapan. Tentunya itu akan sangat-sangat mempengaruhi kehidupan iman rohani kita di hadapan Tuhan. Tetapi kita harus percaya bahwa semuanya akan berlalu dan indah pada waktunya. Kita akan melihat kasih Allah yang sangat sempurna melalui semua proses yang terjadi di dunia, bahkan Indonesia, dan bahkan kita yang ada di kota Balikpapan. Percayalah, semuanya akan berlalu oleh karena kuasa Tuhan. Dan kita akan terus kembali seperti sedia kala untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tetaplah bersandar dan berharap kepada Tuhan. Saya berharap sebagai gembala, kita jemaat Kalvari, family ini tetap mempunyai kehidupan yang berada dalam Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kita pada hari ini. Kiranya Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Dan ingat, hari ini adalah harinya Tuhan, di mana kita terus selalu bergaul erat dengan Tuhan. Mari kita berdoa, mengucap syukur atas firman Tuhan, pesan Tuhan untuk kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali meneguhkan kami di dalam kami menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Ampuni kami apabila dalam perjalanan kehidupan kami takut, kami bimbang, kami khawatir. Kadangkala iman kami, pengharapan kami tidak berharap kepada Tuhan. Ampuni kami, dan kami kembali belajar untuk melihat pengalaman hidup bersama-sama dengan Tuhan, bahwa kami ada jaminan yang kekal. Perjalanan kehidupan kami terus dan terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati kami pada hari ini Tuhan, berkati apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan. Biarlah kami terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Bagi yang percaya katakan, amin.